qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah, syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan, lahir batin, apa saja yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya amal ibadah yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kuperintahkan manusia kecuali apa? Tidaklah manusia diperintahkan melainkan dengan memurnikan ketaatan. Maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas itu semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Enggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga enggak sedih karena ini cercaan orang lain, karena memang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas di waktu beramal, dan juga tentunya ikhlas setelah beramal. Dan itu juga menjadi ikrar kita dalam salat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Maka tunaikan dulu kewajiban Allah, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita tunaikan. Ya, seperti sahabat Nabi, kalau dapat rezeki itu yang dipikirkan bagaimana keluarkan zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena itu ada haknya fakir miskin kaum du'afa. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian tentunya ittiba'ur rasul, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Ali Imran 31. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita, kehidupan kita, akhlak kita, berbisnis kita, membina rumah tangga kita, berdakwah, berjihadnya, berusaha melakukan semua aktivitas seperti yang Rasul contohkan, jaminan dari Allah ada dua dalam ibadah ini. Apa kalau kita ikut Rasul? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ini rumus jelas banget lah sebetulnya. Udah nggak usah cari rumus-rumus yang lain lah. Kenapa Allah sudah jelaskan begitu jelas, gamblang, cetha, wela-wela. Apa itu? Apabila kita ingin dicintai oleh Allah, beramalah, beribadahlah sesuai dengan tuntunan Rasul. Apabila ingin diampuni kesalahan dosa yang kita lakukan, beramalah, beribadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tiada tuntunan Rasul, maka tertolak. Di sini diseriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, fi lafzi Muslim, dalam lafadznya Imam Muslim. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, karena hingga hari ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kehidupan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh guru, teman, sahabat, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal nggak bisa sholat, nggak bisa berdoa, nggak bisa berzikir, nggak bisa beristighfar, nggak bisa sholawat Nabi, nggak bisa menambah pun di amal kebaikan. Maka kalau kita diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah, kalau tidak kita maksimalkan, rugi kita. Rasul menyatakan makbunun fihima katsirun minan nas ashiya wal farah. Al-Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka maksimalkan selagi diberi kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas ibadah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sesering mungkin, dan tentunya dengan istiqomah. Kan itu pula tentunya doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad.